Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Bima Fabriansyah. Di sini saya akan memberikan penilaian saya terhadap bangsa Indonesia, dilihat dari kelebihan, kekurangan, potensi, dan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Baik, yang pertama yaitu kelebihan bangsa Indonesia. Untuk kelebihan bangsa Indonesia sendiri, yang pertama yaitu keberagaman budaya dan suku. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa daerah. Dan Indonesia sendiri memiliki budaya yang kaya, dapat dilihat dari seni, adat, pakaian tradisional, makanan, dan musik yang ada. Kemudian sumber daya alam yang melimpah. Indonesia sendiri memiliki cadangan batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, nikel, dan hasil laut, serta memiliki lahan pertanian yang subur dan iklim tropis yang mendukung keanekaragaman hayati. Kemudian, Indonesia sendiri memiliki letak yang geostrategis, yaitu terletak di jalur perdagangan internasional di antara Asia dan Australia, Samudra Pasifik, dan Hindia, sehingga Indonesia memiliki potensial sebagai pusat logistik dan maritim dunia. Kemudian yaitu populasi yang besar. Indonesia sendiri memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa yang mayoritas memiliki usia yang produktif, sehingga memiliki potensi menjadi tenaga kerja yang besar dan pasar domestik yang besar. Kemudian yaitu Indonesia memiliki nilai-nilai gotong royong dan toleransi. Budaya ini masih melekat kuat di masyarakat, terutama di pedesaan. Kemudian kerukunan antar umat beragama relatif terjaga meski penuh tantangan. Namun di Indonesia sendiri juga memiliki kekurangan yang ada. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan kesejahteraan antara wilayah barat dan Indonesia masih terlihat. Ketimpangan penguasaan tanah dan akses pendidikan atau kesehatan masih terjadi kesenjangan, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian yaitu korupsi yang masih merajalela. Praktik korupsi masih terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, sehingga hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan di Indonesia saat ini. Kemudian yaitu pendidikan dan kualitas SDM yang belum merata. Masih banyak di daerah-daerah yang terpencil SDM atau pendidikannya masih rendah, sehingga kualitas SDM yang ada di Indonesia saat ini masih belum merata. Kemudian yaitu birokrasi yang berbelit-belit. Regulasi dan perizinan usaha yang seringkali tidak efisien, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya iklim investasi dan inovasi di Indonesia sendiri saat ini. Kemudian di Indonesia saat ini juga terdapat masalah yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu perubahan iklim dan bencana alam. Di Indonesia sendiri rawan terjadinya gempa bumi, banjir, bahkan kebakaran hutan. Kemudian yaitu urbanisasi dan kemacetan. Pertumbuhan kota yang tidak merata menyebabkan kepadatan pada suatu daerah tertentu, sehingga dapat menyebabkan masalah transportasi dan menyebabkan kemacetan. Kemudian yaitu ada radikalisme. Di sini ada penyebab, salah satunya yaitu penyebaran paham-paham ekstrim di kalangan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ancaman terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Dan masih ketergantungan impor teknologi dan produk strategis. Hal ini harus ditanggulangi karena bangsa Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan impor terhadap negara lain. Kemudian terkait dengan kesehatan dan ketahanan pangan, di Indonesia masih terjadi di beberapa daerah banyak orang-orang yang mengalami stunting dan gizi buruk yang menjadi masalah, dan ketahanan pangan menghadapi tantangan akibat alih fungsi lahan yang tidak digunakan dengan baik.
Namun di balik itu terdapat potensi bangsa Indonesia ke kancah internasional, yaitu ekonomi kreatif dan digital. Di sektor digital, di Indonesia saat ini sangat tumbuh pesat, terutamanya di e-commerce. Kemudian ada pariwisata dan ekowisata. Destinasi-destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, hal ini mempunyai daya tarik bagi masyarakat global. Kemudian pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Hal ini dapat menjadi lumbung pangan dunia, dan energi matahari, angin, dan bioenergi sangat potensial untuk masa depan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya, yaitu bangsa Indonesia memiliki kelebihan dan potensial besar untuk menjadi negara maju. Tetapi di balik itu, bangsa Indonesia juga harus bisa menghadapi kekurangan dan tantangan yang ada saat ini. Baik, selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh tokoh inspiratif masa kini yang mencerminkan sikap bela negara melalui kontribusi nyata pada bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu sudah pasti dan sudah jelas, yaitu Bapak Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Prabowo, yang memiliki sikap bela negara, yaitu rasa cinta tanah air, dan yang pasti memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua yaitu ada Najwa Shihab, yang selaku jurnalis dan aktivis dan memiliki sikap bela negara, yaitu menegakkan nilai demokrasi, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta membangun kesadaran kritis. Kemudian yang ketiga yaitu ada dalam bidang olahraga, yaitu Anthony Ginting, terutama dalam bidang olahraga badminton. Sikap bela negara yang ditunjukkannya yaitu rasa cinta tanah air yang kuat, serta menunjukkan nilai semangat juang dan disiplin yang tinggi, sehingga dapat membanggakan nama Indonesia di kancah internasional di bidang olahraga badminton. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.